Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 2 November 2023 berjudul Secara Spesifik. Sejatinya setiap orang memiliki teologinya sendiri sesuai dengan pengalaman hidupnya. Teologi artinya studi atau ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang Tuhan dalam hidupnya si A tentu berbeda dengan ilmu tentang Tuhan dari si B. Hal ini terkait dengan pergumulan hidup orang itu. Ada spesifikasinya. Allah mau berurusan dengan setiap individu secara spesifik. Sebab Allah membuat kurikulum untuk setiap individu dan itu unik. Tuhan mau berurusan dengan kita secara pribadi. Kita akan sangat menyesal kalau hanya menjadi orang Kristen yang punya pengetahuan tentang Tuhan dari kata buku, kata orang, kata pengkhotbah, atau kata pembicara. Sejatinya, kita harus bertemu langsung dengan Tuhan. Kalau seseorang berinteraksi dengan Allah, maka semua pasti diletakkan pada proporsinya. Interaksi dengan Tuhan itu luar biasa, karena ada impartasi, ada penularan, yang sampai pada akhirnya dalam pertumbuhan, kita bukan hanya tidak berbuat dosa, melainkan sampai pada tidak bisa berbuat dosa. Dosa jadi begitu menjijikkan. Seluruh saraf kita benar-benar diendapi oleh kehadiran Allah. Inilah yang namanya perubahan kodrat. Jadi kalau kita menjadi orang baik hanya karena takut masuk penjara, malu dilihat tetangga, berarti kita belum kudus sekali. Ironis jika kita percaya pada Allah, tetapi tidak pernah kita temui Allah. Betapa Dia ingin berbicara kepada setiap kita. Bayangkan ketika kita membaringkan tubuh kita di tempat tidur, Tuhan ada di samping kita dan berkata, "Anakku, kau belum berdialog dengan aku. Aku mau memberitahu banyak hal kepadamu." Tetapi kita masih pegang HP, lihat yang lain. Maka jangan melihat apa yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Sebab sebanyak apapun teologi yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu tentang Tuhan yang ada di pikiran kita tetap harus datang kepada Tuhan. Seakan-akan kita tidak punya ilmu apa-apa. Ingat pesan ini. The only word I have is Jesus. The only word I have is Father. My Lord, my God. Satu-satunya Tuhan kita. Bersyukurlah kalau Tuhan memproses kita begitu hebat, yang membuat kita mencari Tuhan. Tidak peduli berapa tinggi pendidikan yang kita telah capai, berapa banyak buku yang telah kita tulis dan baca, berapa ribu khotbah yang telah kita sampaikan, berapa kokoh argumentasi teologi yang kita miliki. Tetapi kalau kita sudah di hadapan Tuhan, kita berkata, I am nothing, Lord. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Pegang tanganku dan tuntunlah aku. Kita punya 5 musuh besar. Yang pertama, kuasa kegelapan. Yang kedua, diri kita sendiri. Manusia lama kita ini jahat dan licik. Dia kuat menyatu dan tahu momentum mana yang bisa menjatuhkan kita. Itu licik. Yang ketiga, pengaruh dunia yang jahat. Yang keempat, malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, dan lain-lain. Dan yang kelima, orang-orang yang bermaksud jahat kepada kita. Bukan takut manusianya, tapi kita takut Tuhan. Kita takut merespon dengan salah. Kita harus mengasihi orang-orang yang melukai kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita. Menjaga hati itu tidak mudah. Jangan kita merasa tenang-tenang, karena sejujurnya standar hidup kita belum seperti yang Allah kehendaki. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Sudah belum?
Apa salah satu ciri dari orang yang belum melakukan kehendak Allah? Cirinya ialah takut mati. Maka mari kita bertobat, mengakui dosa yang kita lakukan, dan jangan mengulangi lagi. Bagaimana cara kita berhenti berbuat dosa? Berjanji, sebutkan dosa kita, minta ampun secara detail, dan jangan lakukan lagi. Kalaupun kita melakukan lagi, pasti kita akan sakit sampai trauma dan fobia berat, sehingga kita tidak melakukan dosa lagi. Sampai bukan tidak mau berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Ini berarti kodrat kita diubah. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kodrat yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, mengenakan kodrat ilahi atau kodrat theos. Biasakanlah mengangkat hati, menyembah Allah. Jangan kalau ada masalah baru, oh Tuhan, tetapi setelah itu turun lagi. Kita harus terus belajar mengangkat jiwa, memandang Tuhan seakan-akan ada masalah besar, ada ancaman berat di sekitar kita. Memang ada 5 musuh besar. Dunia kita makin banyak orang jahat. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kita berurusan dengan Tuhan yang memiliki perasaan. Jadi jagalah perasaan Tuhan. Jangan lakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Kita berinteraksi dengan Allah yang hidup, yang memiliki pikiran, yang memiliki rancangan, dan Dia mau menunjukkan apa yang Dia rancang dalam hidup kita secara pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya Yesus berkata, yang pertama, makananku melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Ubahlah rutinitas hidup kita. Kalau kita menganggap remeh peringatan ini, maka kita akan sangat menyesal. Jangan memiliki damai yang semu, tenang yang semu, karena kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pikiran atau akali. Maka kita pasti masuk surga. Alkitab selalu berbicara bahwa setiap orang dihakimi menurut perbuatan. Jadi iman kita harus diterjemahkan dalam perbuatan. Kalau perbuatan kita tidak menunjukkan iman yang benar, maka kita tidak diakui sebagai orang yang beriman. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk mengubah kodrat. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.